Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya suka sekali kalau sudah masuk ke jam 3. Ya. Bagi saya jam 3 itu jam yang benar-benar open heaven, ya. Yang bisa menangkaplah yang belum bisa, ya terus belajar. Oke Bapak Ibu, saya masih akan melanjutkan yang tadi tentang penyertaan dan pembelaan Tuhan. Saudara, kita tadi sudah belajar bagaimana kehidupan Musa, saudara. Dan kita mau belajar lagi tentang sebuah kebanggaan ya saudara ya. Di mana Musa ini pribadi yang dikenal Tuhan. Bukan cuman dikenal tapi juga diakui saudara ya. Mari kita baca tadi di dalam Keluaran pasal 33. Ayat yang ke-17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, kalau yang di sebelumnya di ayat yang ke-16, Musa itu bicara kepada Tuhan bahwa tunjukkanlah jalan-jalanmu ya, supaya kami ini dan umatmu bisa dibedakan dari segala bangsa di bumi ini. Saudara, Musa mau supaya kehidupannya itu bisa dilihat berbeda sama orang yang di luar Tuhan. Dan Tuhan juga berkata bahwa juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara terkasih, betapa pentingnya kita ini menjadi pribadi yang dibedakan dengan orang dunia. Saudara, kenapa saya katakan penting? Jadi kalau orang dunia itu mengalami masalah, mereka banyak frustasi, putus asa dan ujungnya bahkan mereka akan lari dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, bahkan bisa mengakhiri hidupnya. Bisa menyangkal Tuhan. Tapi ketika kita menjadi orang yang dibedakan, seberat apapun tekanan, masalah, problem, bahkan pergumulan yang Tuhan izinkan. Nah saudara, kita tuh harus pakai pengertian bahwa Tuhan izinkan. Yang Tuhan tidak izinkan nggak akan terjadi dan tidak akan menjamah kita. Namun kalau Tuhan izinkan di balik semuanya itu ada sebuah kemuliaan yang menantikan kita. Jadi kita harus optimis saudara. Ya, dan saudara terkasih, kenapa saudara kita jadi orang yang mengalami pembedaan? Ketika kita menjadi orang yang diperhadapkan dengan apapun, kita bisa tetap menjadi pribadi yang tetap tenang, tetap bisa punya damai sejahtera. Tidak perlu menjadi tertekan, ketakutan, terintimidasi, bahkan frustasi. Ya, sampai bagaimana orang itu nggak pernah bisa melihat bahwa kita lagi mengalami pergumulan. Nah itu bedanya saudara. Sekalipun ada pergumulan kayak nggak kelihatan karena apa? Kita tetap bisa tersenyum. Saudara, tetap bisa hahaha hehehe saudara. Ya, tetap bisa enjoy. Tetap bisa menyembah Tuhan. Bahkan seperti tadi Bu Christine, nyender. Ketawa tuh saudara. Orang lihat kita bingung. Kok kayaknya anak Tuhan tuh gak punya masalah ya. Padahal bukan gak punya masalah saudara ya. Dibersihkan, dimurnikan di pembakaran, diukir saudara ya. Mantap jos. Tapi apa? Semakin tangguh, kuat dan hebat. Nah itu saudara. Jadi saudara terkasih. Dan saudara di mana dikatakan aku mengenal engkau. Wow. Saudara kalau kita dikenal manusia itu biasa aja sih. Tapi kalau kita dikenal Tuhan itu wow. Kenapa dikenal Tuhan bisa wow saudara? Orang yang dikenal Tuhan itu selalu punya 1000 jalan untuk keajaiban. Amin saudara. Ya. Orang yang dikenal Tuhan itu selalu terlihat kuat, gagah. Tetapi bukan hanya di luarnya, tetapi juga di rohnya. Bahkan orang yang dikenal Tuhan di dalam segala keadaan
tetap jadi berkat. Itu saudara. Kenapa saudara? Karena orang yang dikenal Tuhan itu perjalanan hidupnya selalu berjalan bersama Tuhan. Jadi gini loh, seperti suami istri tadi saya katakan. Hari ini kita banyak membahas suami istri ya, terus yang bujang bingung, terus aku piye Tuhan? Tadi Elisa protes, Mami, dari tadi suami istri terus. Ya yang bujang sabar. Persiapan, nanti kalau punya pasangan, diingat-ingat. Ingat. Gitu, saudara. Yang sudah suami istri, dilakukan. Bu, yang janda gimana Bu? Gak usah bingung cari pasangan. Saudara terkasih, sebetulnya di atas semuanya itu Tuhan sedang memberi ilustrasi, perumpamaan antara Tuhan dan kita. Jadi biarpun enggak suami istri, ya kau perlakukan hidupmu juga dengan Tuhan seperti itu maksudnya. Kau juga bisa memperlakukan dengan keluarga, saudara, teman. Kepada siapapun namanya juga perbuatan baik saudara. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, yang penting itu adalah penempatan yang tepat. Nah bicara untuk dikenal Tuhan saudara, sama. Seringkali kan suami istri ini berkumpul berpuluhan tahun tapi seringkali seringkali enggak saling paham, enggak saling ngerti. Saudara juga seperti itu, satu dengan yang lain. Kalau enggak kan enggak ada ribut saudara. Betul enggak saudara? Jadi kalau masih ribut aja. Belum kenal. Jadi takarannya di situ. Kalau semakin kenal, semakin enggak ada ribut. Bahkan kalau salah paham pun enggak akan lama-lama. Begitu salah paham, pasti pikiran positif tiba-tiba muncul. Mungkin aku yang salah ngerti, mungkin aku salah nangkap, mungkin aku yang enggak paham. Jadi akhirnya apa? Timbul memaklumin saudara. Sehingga apa? Meredakan. Saudara terkasih, yang ngomong ini juga sedang mengalami seperti itu saudara. Jadi mengantisipasi kecewa, sakit hati, marah apa, gimana caranya? Belajar memahami. Ketika kau belajar memahami, kau nggak akan punya peluang untuk marah, kecewa, apalagi salah paham. Memahami aja. Dan orang yang selalu belajar memahami, sebetulnya dia adalah orang yang penuh dengan hikmat. Wow. Kenapa? Menguasai diri. Orang menguasai diri akhirnya apa? Memiliki pikiran Kristus. Memiliki apa? Inner beauty yang luar biasa. Jadi saudara terkasih, kecantikan tuh gak usah tarik benang saudara. Tapi tarik hatimu. Relakan. Saudara kalau tarik benang nanti di musimnya lagi sudah tambah umur, benangnya kendor saudara. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih, ayo belajar saling mengenal. Nggak pengecualian kita di antara semuanya. Kenapa saudara? Ketika kita belajar saling mengenal, saling memahami saudara ya, itulah di situ bukti bahwa engkau semakin dewasa. Tanda-tanda orang dewasa saudara, itu akan dipercayakan banyak hal sama Tuhan. Jadi saudara terkasih, ayo jangan pernah membatasi diri untuk saling memahami satu dengan yang lain. Bahkan jangan merasa dirugikan. Jangan merasa, oh saya ini kok terus harus ngalah. Saudara, sebetulnya yang membuat persepsi seperti itu saudara adalah ketidakrelaanmu. Tetapi ketika kau rela dan kau punya pengertian itu bukan ngalah. Sebetulnya engkau yang lebih menang dari mereka. Ya toh saudara, coba hidupmu tuh kalau tanpa marah, tanpa kecewa, tanpa pemberontakan. Satu, damai sejahtera Tuhan tuh seperti air yang mengalir. Engkau bisa tenang, saudara. Yang kedua saudara, engkau semakin berjalan bersama Tuhan itu nyata. Karena gini, seringkali orang yang menguasai diri itu akan lebih punya kesensitifan mendengar Tuhan. Jadi saudara terkasih ketika kita mengalah, kita menguasai diri, itu sebetulnya kita itu sedang menerima kemuliaan Tuhan. Jadi dalam hal ini saudara jangan merasa saudara dirugikan. Jangan merasa saudara seperti teraniaya, tertekan, salah.
Dan itu biasanya tipu daya iblis yang memanipulasi, memasuki pikiranmu, pikiran-pikiran yang salah dan ujungnya apa? Ketika kau salah mengerti, kau salah persepsi, kecewa. Saudara, takarannya adalah kita belajar dari teladan Tuhan. Tuhan Yesus. Dalam menghadapi apapun, Tuhan itu selalu tenang. Dan orang yang tenang itu punya kuasa. Coba bayangkan saudara. Saudara pernah nggak ketemu orang yang sangat berwibawa luar biasa? Pernah nggak? Sudah berwibawa, ganteng, ya saudara. Wah itu nyenengke banget. Ya saudara. Pernah nggak ketemu orang gitu? Waduh, dari jauh tuh rasanya bersinar gitu saudara ya. Bujang langsung melek kabeh saudara. Tapi biarpun ganteng, ngamuan, temperamen, kudu tekeplek aja saudara. Loh meskipun banyak duit tuh saudara, siapa sih yang mau kayak gitu? Bukan berarti nganteng gak ada duitnya saudara, ya rugi juga. Loh, saya kasih tahu saudara, orang kalau benar-benar hatinya tuh bagus, bersih, pasti orang itu kaya saudara. Karena pintar. Biasa sih ngotot, ngoyol, ngamuanku goblok. Wis goblok kiri pisan saudara, komplit. Nah saudara, sudah miskin, sombong ya saudara, kan banyak toh istilah gitu. Gak ganteng, melarat, begedut pisan. Ya, jadi saudara kasih, mari kita ini punya DNA Kristus. Punya DNA-nya Tuhan. Jadi jangan cuma mirip, tapi sama. Sama kayak Bapaknya. Apa nih? Wibawanya. Karismanya. Murah hatinya. Bukan murahan. Ya, setiap karakternya, hidupnya luar biasa. Saudara terkasih, ada tanda-tanda orang yang dikenal Tuhan itu seperti itu tanda-tandanya. Tidak sombong, tidak sok pamer saudara ya. Saudara, orang yang benar-benar dikenal Tuhan, itu hidupnya selalu sangat menyenangkan. Kepada siapapun dia bisa bersahabat, kepada siapapun dia bisa menyatu. Tidak ada anti saudara. Wah aku lebih deh, enggak usah anti aku nanti karaten. Kalau saudara masih belum bisa menyatu dengan siapapun, berarti kau masih belum bisa punya dampak. Jadi saudara terkasih, percayalah perjalanan kita itu ya tanpa sadar ya. Sesuai dengan takaran, kalau kita itu jadi orang yang sudah cukup bisa membaur kepada siapapun, nanti kan diajak keliling sama Tuhan. Tapi kalau saudara belum bisa bersentuh dengan siapapun, jangankan keliling saudara ya. Mampir ke si aja konslet, mampir ke B kebakaran. Nah ini, siapa hidupnya yang kemana-mana tuh nggak jadi dampak malah jadi konslet. Bahkan dijauhi sama orang. Baru orang lihat dari jauh dah, anti badai langsung pergi. Siapa? Lo jangan ketawa saudara. Ukurlah dirimu. Ketemu, aduh menghilang. Ini racun. Tapi saudara, jangankan lihat, gak ketemu aja nyuari kangen, waduh kepingin. Aku kok kangen ya sama si A ya. Wah lihat wajahnya seperti lihat wajah Tuhan, woi keren. Gitu loh saudara. Biarpun saya ini keren tapi dikangen nih loh. Yes. Saudara tahu gak? Sebetulnya gini, kalau kita mau tahu takarannya ya, bukan orang luar yang kangen sama kita. Orang di rumah kita. Saya ini berbunga-bunga loh, ketika suami saya sudah ada tanda-tanda kangen sama saya, wes. Loh kalau 5-10 tahun yang lalu, mulai gak mulai ya wes babano. Sekarang ini dicari. Tapi kadang-kadang suami saya tuh suka gengsi. Tanya sama Teresa, tanya sama Ika, Mami pulang nanti. Mami pulang. Bu yuk tanya sama saya gitu loh. Tanti lah umek tanti. Ya, jadi saudara terkasih, itu loh takarannya.
Kalau engkau berbuah di keluargamu, pasti kamu dikangeni. Ya, kalau belum dikangeni, belum dicari, berarti masih apa? Penuh racun. Enggak diharapkan pulangnya. Mate lah wis. Itu pasti orang juga sakit, saudara. Nah, saudara terkasih, yuk belajar menakar. Ya, hidupmu itu setiap hari ada yang ngangeni enggak? Aku kangen Bu, soalnya aku butuh tenaga. Loh, mokong. Aku kangen soalnya mbak papa, kalau nggak ada papa, kantong kering. Itu namanya motivasi. Ya, kadang-kadang saya gini, ada orang-orang, ya iyalah kalau mami yang datang soalnya kan banyak asupan gizi. Ya orang pasti senang lah mami, terlepas apapun itu. Berarti kita selalu jadi berkat. Bahkan orang enggak pernah tahu kita kering. Orang tuh lagi kita, diberkati terus wajah Pak Jemi kok rasanya wajah konglomerat. Wah seneng aja. Terus Pak Jemi gini, kamu enggak tahu tiap bulan gajiku berapa. Aduh. Kalau ada orang seperti itu, boy, yes gitu loh saudara. Wajahmu tuh loh yo, wajah kayak rasanya uang itu enggak seri ini. Yes gitu loh saudara. Loh, ngomong langsung uang langsung bangun semua. Tampang-tampang diberkati. Sampai orang enggak pernah tahu kalau kita ini sebenarnya punya masalah. Lagi mengalami proses. Tapi karena ada hati gembira. Karena ada Tuhan terus orang sampai enggak ngerti. Bahkan masa percaya orang Pak Jemi enggak punya duit. Wajahnya kayak dolar. Ini doa saudara. Nah kalau saya bilang kayak bon-bonan nanti apa? Saudara, gini loh. Kalau mau tahu siapa dirimu, lihat reaksi orang terhadap dirimu. Satu hari harus ada. Enggak boleh satu hari enggak ada. Kalau enggak ada berarti kamu enggak punya poin. Saya gitu saudara. Satu hari saya hitung. 1, 2, 3. Kalau cuma 3, Tuhan berarti aku kurang menabur kebaikan. Berarti aku kurang menaruh korban. Berarti aku kurang cawan. Berarti aku kurang. Ibarat gini saudara, kita tuh sampai jadi minyak yang diperas, diremukkan, menghasilkan minyak. Supaya apa? Kalau ada minyak, pelitanya nyala terus. Kemuliaan Tuhan tuh menyertai kita. Nah, saudara terkasih, sekali lagi, kalau kita kepingin dikenal Tuhan, saudara ya, jadi orang itu anti yang namanya sakit hati, kecewa. Apalagi saudara? Kepahitan. Kopi pahit boleh, kepahitan enggak boleh. Nah, caranya gimana? Belajar. Kepada siapapun kau harus berbuat baik. Kepada siapapun kau harus tulus. Tapi juga butuh hikmat. Jangan tulus tok saudara. Nanti goblok saudara. Jadi tulus itu butuh hikmat supaya tepat dan bijaksana. Jadi itu belajar. Bahkan musuh dalam selimut pun. Anggap aja dia bukan musuh, tapi proses. Lewat orang yang akal bulus tadi, kamu tetap tulus. Dia merasa, goblok iki ya, digoblok-goblok. Enggak apa-apa, bagi dia kita goblok, bagi Tuhan. Kau tuh mulia nak, loh the best. Itu loh saudara ya. Jangan orang racun, saudara melok racun. Usana racun tikus bu, loh aku racun apa? Loh orang itu gini loh. Saudara, pernah nggak dengar gini? Kamu tuh ya digobloki kok ya goblok kok gak ngerti. Padahal bukan digoblokin saudara. Orang yang ngalah, orang yang rendah hati, orang seperti tidak punya musuh. Sebetulnya dalam kehidupannya tuh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Loh itu kalau nggak kemuliaan Tuhan nggak bisa loh saudara. Kita tuh di hadapan musuh terus cengenges. Kecuali kita munafik saudara. Mau angkel gitu sakit lagi bilang, Salum. Ya ketawa saudara. Ya, tertawamu kayak duri dalam daging gitu. Tapi kalau kita ini lepas bebas, wes. Musuh pura-pura bermaling kita tos gitu saudara. Kenapa saudara? Kita ini harus jadi orang yang meradiasi. Menjadi dampak, menjadi pengaruh. Apapun siasat musuh saudara, bagi saya itu enggak penting. Jadi saudara kasih, saya tuh nggak pernah pusing dengan apapun siasat manusia, enggak pernah pusing saudara.
Yang penting bagiku lakukan kebaikan. Yang penting bagiku memuliakan Tuhan. Yang penting bagiku jadi berkat. Yang penting bagiku jadi kebenaran. Yang penting bagiku tetap bersinar. Itu saudara. Jadi belajar mata kita, panca indera kita itu belajar melihat sesuatu yang benar. Sehingga kita itu jadi orang yang tidak mudah tertular. Kita punya prinsip, sejahat apapun orang itu, loh ngapain dia virus, ngapain dia kematian, loh kok malah saya mau jegur ke sana, ini goblok, saudara kan gitu. Sudah tahu itu virus, itu kejahatan, itu kematian, kegelapan. Yang ngapain kita iri sama yang gelap sama yang mati? Iri sama racun. Saya tanya, saudara pernah seperti itu enggak? Iya. Loh setahu orang jahat loh. Kayak apa dibayin terus loh. Oh berarti kan yang baik jahat. Loh iya tanpa sadar toh saudara. Loh kalau kita lelah menghadapi orang jahat, berarti kita ini kena racun enggak? Iya kena racun. Yang tadi putih jadi abu-abu. Jadilah orang yang punya prinsip putih ya putih aja. Jangan kena abu-abu. Jangan terpengaruh apapun dia. Senyum. Apapun dia. Hahaha. Yang penting di dalam hatimu itu bersih. Jadi saudara terkasih sampai musuh itu capek sama kita. Model ini apa caranya tak hancur no ya. Sampai enggak punya jalan dia. Memikirkan bagaimana menghancurkan kita tuh enggak bisa kan apa. Ini kok terlalu sakti gitu saudara. Karena apa saudara? Yang namanya terang itu tidak bisa dikalahkan dengan kegelapan. Saya tuh sering ya saudara ya. Orang bilang gini, loh ibu gak tahu tak kalau dia tuh gini. Maksudnya dia tuh gini, Nek kamu peka. Harusnya kamu tahu tuh dek ini berzina loh. Dek ini. Kayak Tuhan Yesus tuh. Kalau dia ini Tuhan, kalau dia Yesus, tahu ini perempuan berdosa. Tak bilang, loh kamu persis di Alkitab itu, tapi bagian jahati. Justru saya tidak perlu tahu dan tidak perlu tahu. Dan itu bukan urusan saya. Saudara ayo belajar. Jangan fokus dengan kelemahan orang, jangan fokus dengan kejatuhan orang, jangan fokus dengan sesuatu yang negatif pada orang lain. Tapi belajar bagaimana kita ini berpusat kepada yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang baik dipikirkan. Semua tentang yang baik dari Tuhan. Ayo, punya keputusan. Nanti lihat, tanpa sadar itu menjadi gaya hidupmu. Kau tidak mengasihi itu rasanya tidak bisa. Kau tidak memberi rasanya tidak tahan. Kau tidak berkorban rasanya tidak bisa. Rasanya gini, ketika kau mampu untuk lakukan kebaikan dan ketika kau tidak melakukan, rasanya tuh kayak gerah gitu. Gak. Saya pernah gak gerah? Karena waktu dilihat itu kayaknya mau melakukan tapi ada orang bilang gak usah. Dia tuh begini. Nah, kau tuh keputusannya yang mana? Saudara, saya ini sedang mengupgrade diri untuk bagaimana tidak melihat sisi kelemahan orang, bagaimana tidak melihat sisi yang negatif, bagaimana tidak melihat sisi kejahatan. Untuk saya pribadi. Tapi tetap untuk mendidik ya terus saudara. Jadi artinya tetap negor, tetap apa ya, mendidik orang lah ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya belajar membersihkan hati. Membersihkan hati supaya apa saudara? Kalau wadah kita itu bersih saudara, wadah kita bersih. Tuhan itu bukan cuman mau memberikan, mempercayakan sesuatu yang mulia. Bahkan dia itu tinggal di hati kita saudara. Kalau Tuhan itu di hati kita, kita ini akan bercahaya terus saudara. Jadi Bapak Ibu terkasih, mari menjadi pribadi yang punya kerinduan untuk dikenal Tuhan. You gak dikenal manusia gak apa-apa. Tapi bagaimana kau dikenal Tuhan. Kau bisa dengan mudahnya mengampuni setiap orang. Kau bisa dengan mudahnya memeluk musuhmu yang sedang seperti menyiasati kejahatan dalam dirimu. Seakan-akan gak ada apa-apa. Itu loh saudara. Sampai kok kejahatan apa ya? Aku gak tahu tuh dan aku gak lihat itu. Saudara. Dan aku gak terpengaruh. Itu namanya lebih dari pemenang saudara.
Dan Tuhan sedang mencari sahabat-sahabat seperti itu. Untuk apa? Bejana hidupmu tuh akan terus diisi dengan kemuliaan demi kemuliaan terus. Glory itu glory terus. Intinya gini, sampai kau tuh menikmati surga di hatimu. Sampai sepertinya kau tuh tidak bermasalah dengan apapun dan siapapun. Bahkan ketika kau sendirian pun kau tidak merasa kau sendiri. Kau tidak merasa sepi. Kenapa? Hatimu tuh ada kemuliaan Tuhan. Tuhan menyertai, menemanimu. Bahkan dia tuh gini, kecenderungan dia tuh lebih ngobrol daripada dirimu sendiri. Kalau Tuhan sudah ngobrol dengan kita, dia membukakan hal-hal rahasia dan kita cuma wow. Bejana kita tidak boleh selalu kelihatan penuh terus, tapi terus kosong supaya Tuhan bisa mengisi terus. Dan bagaimana itu supaya kosong? Ya salurkan. Kalau kau nggak salurkan, bejanamu nggak bisa diisi sama Tuhan. Lakukan kebaikan, punya kepedulian, punya pengorbanan sampai orang itu ketika mendapatkan pertolonganmu, kasihmu sampai gini. Wow, sampai cuma bisa nangis, gak bisa ngomong apa-apa. Bahkan orang yang kau anggap paling jahat, lakukan lebih banyak sama dia. Saudara, saya percaya ketika kau bisa di tahap seperti itu, hatimu tuh gak pernah bisa galau. Hatimu akan terus mengalami Tuhan. Saudara, ayat 18, tetapi jawabnya, perlihatkannya kiranya kemuliaanmu itu kepadaku. Wow, saudara, sampai hari ini aja ya, sejujurnya ya, hamba Tuhan tuh gak berani deh saudara. Nantang Tuhan, Tuhan nyatakan kemuliaanmu. Nantang loh saudara, gak berani. Tapi di sini Musa bilang, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kepadaku. Biasanya kalau orang tua nyatakan kemuliaanmu untuk orang banyak, untuk korporat. Tapi ini pribadi loh saudara. Kok bisa Musa punya keberanian seperti itu? Karena dia setiap hari berkolaborasi rohnya dengan Tuhan. Orang kalau punya kedekatan dengan Tuhan, apapun yang dia lepaskan, yang dia ngomong saudara, dia tahu sumbernya dari Tuhan sendiri. Saudara, saya ini belajar dari gini. Perkataan-perkataan yang seringkali saya nggak sadar. Tapi itu ternyata Tuhan merekayasa. Kalau orang bilang gini, dia bilang menjebak supaya saya di situ. Contoh, saya tiba-tiba misalkan ya, saya tuh dari dulu kan suka yang namanya di kedalaman, mencintai, meletakkan, bahkan gini, hajar aku Tuhan, habisi aku. Wih, dihabisi sungguhan saudara. Tapi saudara, ketika saya renungkan, waduh, habis aku. Tapi ternyata kalau itu di luar kesadaranmu, itu dibalik tidak ada motivasimu sesuatu, itu Tuhan yang taruh benih itu supaya kau mengucapkan. Kenapa saudara? Ketika kau mengucapkan, maka ucapan itu akan jadi. Tapi kalau itu benih dari Tuhan, tidak usah takut. Tuhan yang akan menjamin semuanya. Contoh Yusuf. Ketika dia ceritakan mimpinya. Saudara. Dan dia pamerkan jubahnya. Saya percaya itu izin Tuhan. Kenapa? Kalau yang dari Tuhan, engkau dimampukan, engkau dijamin. Tapi kalau itu emosimu ya, itu pencitraanmu, bonyok saudara. Bonyok. Jangan coba-coba bicara. Kalau itu lahir dari dagingmu. Engkau tahu ini perkataanku dari daging. Karena apa? Engkau ingin dilihat orang. Engkau ingin wow. Nah ini motivasi. Tapi kalau di luar kesadaranmu, percayalah itu Tuhan. Dan jangan takut. Saudara, apa yang saya alami? Ketika saya melepaskan begitu dan saya lewati, contoh gini. Waktu saya melahirkan anak yang terakhir, saudara. Dan tiba-tiba saya mengalami yang namanya, waduh,
operasi besar dan terkapar sampai 3 bulan. Bayangin 3 bulan saudara yang enggak bisa apa-apa, semua badan tuh kabel-kabel saudara. Dan banyak hamba Tuhan datang menghujat, katanya kamu tuh dosa apa periksa. Enggak pernah satu orang pun datang berdoa, enggak pernah. Mereka datang semua menghujat. Saudara terkasih, dan ketika saya merenung Tuhan, di dalam keputusasaan saya pikir gini, saya jadi full timer, sudah enggak mau terima persembahan, ya saudara. Saya datang itu paling awal 1,5 jam saya sudah datang, pulang juga paling akhir bisa 1,5 jam, bisa 2 jam, baru saya pulang, saudara ya. Kok saya malah kayak gini Tuhan, di mana engkau? Tiba-tiba saudara, Tuhan cuma datang dan berkata gini, apakah kau mengasihi aku? Dan saya sudah hancur hati. Dan Roh Kudus datang menyatakan begini, tiba-tiba mengingatkan sebuah pujian, saudara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah engkau di jantung hatiku. Bayangin saudara. Ya Tuhan, lek koma ya apa? Tetap di jantung hatiku. Dan ketika saya tiba-tiba itu merema dengan sangat kuat. Roh Kudus bilang gini, kan sering kali kamu nyanyi itu. Sering kamu nyanyi. Dan itu menjadi kehidupan yang harus kamu lewati. Tapi aneh ketika Roh Kudus itu membukakan semuanya, saya malah jadi orang yang bangkit saudara. Karena saya tahu gini, tiba-tiba pengertian segini, kalau ini memang kehendak-Mu Tuhan, pasti itu baik bagiku. Yang kedua, Engkau pasti menjaminku. Yang ketiga, pasti kemuliaan-Mu sangat luar biasa. Dan saat itu juga saudara, saya tidak pernah takut lagi nyanyi itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah engkau di jantung hatiku. Kepala saya mengalami lebih falling in love dengan Tuhan. Dan saudara terkasih, itu sebuah contoh. Apa yang sering kali merema di hatimu dan engkau takut, aduh jangan. Ukirkan aku di dalam, aduh diukir sakit kabeh Tuhan. Saudara terkasih, ada pujian-pujian yang ekstrim saudara. Ya, kalau yang zaman-zaman dulu itu saudara ada lagu yang ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Di bait ini orang semua diam. Loh kenapa? Enggak Bu, yang badai enggak usah. Saya ingat Yoel. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Refnya saudara. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, malah kabur sampai ku dapatkan. Kalau lagu itu selalu saya ingat wajahnya, saya selalu ingat wajah Tuhan. Jadikan Tuhan, jadikan. Saudara, sekian lama dia kabur, dia kembali lagi. Tapi tidak tahu kabur lagi, tidak tahu saudara. Hanya Tuhan yang tahu. Entah
gimana setiap lagu itu saya selalu ingat dia. Saya selalu ingat dia. Dan belum cukup ekspresinya. Seperti wanita mengurapimu. Loh saudara, seperti itu dia kalau dia mengekspresikan. Menjiwai sampai saudara tenggelam. Saya kalau lihat dia ini aduh. Tapi bagi saya dia anak kesayangan. Karena saya suka sama dia Pak, selalu apa adanya, bukan ada apanya. Nakal-nakal, tapi selalu apa adanya. Nah, oke saudara, kembali lagi. Sekarang saya tanya, apakah saudara ingin menjadi pribadi yang dikenal Tuhan? Beneran, salaman dulu kanan kiri. Dikenal Tuhan. Orang dikenal Tuhan tidak boleh sakit hati, tidak boleh ada kemarahan, pemberontakan, benci. Orang yang dikenal Tuhan hatinya harus bersih. Enggak boleh negatif thinking, prasangka buruk. Ya, bahkan orang yang dikenal Tuhan, gampang banget punya kemurahan hati. Gampang banget bilang sama pasangannya, I love you. Lidahku enteng. Saudara, tapi bukan cuman basa-basi, tapi memang mengalir dari hatinya. Orang kalau bicara mengalir dari hati itu ada kehidupan ya, saudara. I love you, udah ada kehidupan. Tapi gini, I love you, wah kayak dijiwai gitu kata-kata. Nanti Pak Guanto praktek. I love you, I love you, I love you. Ambil sayang-sayang Bu Nini, ngikuti jejaknya Hendy. Saudara, padahal rahasia diberkati itu gampang banget loh. Sayangi pasanganmu, cintai pasanganmu. Supaya apa? Kalau kita bisa mencintai pasangan kita, bisa menyayangi kita, nanti kita tuh bisa gampang sama Tuhan. Serius, gak usah nyembah apa, gak usah. Baru menghadap aja sudah Tuhan datang duluan. Tuhan yang bilang gini, I love you. Gak usah kita ngomong, dia sudah ngomong I love you. Karena apa? Kita menabur Bapak Ibu. Menabur menuai. Ya, nah, saudara, sekarang kita mau lihat di sini kemuliaan seperti apa yang akan Tuhan berikan sama si Musa ini. Yuk ayat 13. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasih. Saudara, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku. Saudara terkasih, sampai Tuhan ini ya benar-benar ketika Musa dihina sama Miriam dan Harun, dia membela Musa ini mati-matian. Dia menghardik saudara. Hanya lihat saja bagaimana Miriam saudara menghina Musa. Langsung Tuhan tuh dari surga turun, bayangin saudara. Gini loh, kalau kita itu tidak apa ya, mengimajinasikan sedalam dalam kita, nah itu biasa. Coba pikirkan, dia Tuhan hanya karena bela satu orang, dia meninggalkan tahtanya untuk marah menghadis satu orang. Ini enggak istimewa bagaimana saudara? Ini luar biasa loh. Wow. Sampai dia belain Musa. Dia marah. Bahkan dia bilang, enggak ada orang seperti Musa yang dimana aku bicara face to face. Yang dimana aku membukakan rahasia. Enggak ada orang seperti Musa, bayangin. Artinya Tuhan bilang, enggak ada orang seperti dia. Artinya Musa tuh enggak punya saingan saudara. Nah, saudara terkasih, bayangin kalau hidupmu, hidup saudara ini. Sampai ada pernyataan-pernyataan gini. Aku belum pernah lihat orang seperti ini. Satu kali saudara, suami saya punya sahabat bilang gini, aku belum pernah lihat orang kayak gini loh, gak doyan duit. Saya gak doyan duit saudara. Oh iya, doyan duit dimakan lah saudara. Artinya apa? Kalau ngasih sesuatu tuh kayak enak gitu saudara. Mau lagi gitu saudara. Seakan-akan kayak saya tuh enggak perlu sesuatu. Makanya sampai keluar statement seperti itu.
Di keluarga saya tuh statement seperti itu, saudara. Iki loh, satu-satunya manusia saya nggak doyan duit. Seperti itu. Artinya apa? Berarti saya tuh merdeka dengan yang namanya uang. Saudara terkasih, itu harus dari pengakuan orang. Kok bisa ya kamu tuh kayak gini ya? Kok ada ya orang kayak kamu nih? Saudara pernah nggak seperti itu? Saudara pernah nggak dapat statement seperti dari orang lain? Kalau belum kejar. Bukan untuk pencitraannya, tapi di situ menunjukkan bahwa buah rohmu itu nyata. Kita harus mengeluarkan buah roh, saudara. Sampai ada orang-orang yang mengakui, luar biasa orang itu. Kalau papanya ikut gini, ini mbok sampai tulang-tulangnya itu ya, suci, saking buai orang. Tidak pernah marah, tidak pernah apa-apa, tidak pernah mengeluh. Apapun senyum, apapun tetap berbuat baik. Saudara terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga seperti itu. Sampai orang lain tuh yang mengakui. Bahkan mereka sampai nggak bisa ngomong. Karena apa? Mereka melihat kehidupan kita tuh sampai rasanya kagum. Dan saudara, kemuliaan juga bisa bicara, saudara. Hidup yang selalu ya, Tuhan tuh ada di depan kita. Saudara, dia apa? Melindungi kita. Membela kita. Dan Tuhan sepertinya itu dia itu seperti kayak membuat kita ini tidak boleh disentuh dengan orang jahat. Begitu ada orang sentuh kita, besok langsung terkapar. Besok langsung punya masalah besar. Besok mati tidak karu-karuan. Saudara pernah enggak? Ketika hidupmu disentuh orang jahat, orang itu akhirnya berdampak mengerikan. Saya sering. Saya enggak tahu, nanti tahu-tahunya saya dari info dari orang. Dan gitu tuh saya gini, waduh Tuhan ngeri sekali. Waduh Tuhan, saya yang kayak giris gitu, saudara, saya yang sampai waduh. Makanya saya selalu ngomong kepada siapapun, jangan sentuh orang yang Tuhan suka, jangan sentuh hamba yang diurapi. Bahkan gini, jangan sentuh orang-orang dengan negatif, tidak boleh. Karena apa itu nanti ngeri, apalagi kalau dia orang diurapi Tuhan. Wah Tuhan bisa marah saudara. Makanya jangan suka gini menghakimi hamba Tuhan. Oh sesat itu dia, oh enggak benar, jangan. Oh jatuh dia, jangan sekali-kali. Nanti saudara ya, tulahnya dia ke saudara jauh lebih parah. Itu saya sudah menyaksikan banyak sekali. Dan kemuliaan bicara apa saudara? Keluargamu akan ada dalam jaminan Tuhan. Keturunan demi keturunanmu akan ada dalam jaminan Tuhan. Ya, selanjutnya saudara, kita akan tentang pembelaan. Tadi hanya saya cepat-cepat saudara ya. Kita baca di Bilangan 12. Saya akan mengupas di sini saudara tentang Miriam. Bilangan 12 ayat 1. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja, bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. 3, adapun Musa seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, menurut saudara, Miriam ini kenapa? Iri. Saya tanya, ini saudaranya atau temannya? Berarti bukan orang luar kan? Saya tanya, kok bisa ya saudara itu iri? Kenapa saudara? Hah? Ya hatinya enggak bersih. Ya terlepas hatinya enggak bersih itu gini. Kenapa? Satu saudara loh, kok bisa iri? Saudara. Orang kalau dasar hatinya ya itu memang jahat. Nanti keluar apapun pasti seperti itu. Saudara terkasih,
Kenapa Tuhan izinkan Miriam ini tetap kena kusta? Bahkan ketika Musa menghadap untuk memintakan ampun, Tuhan bilang, enggak usah. Biar dia 7 hari dulu lewati ini. Kenapa? Saudara? Musa loh yang menghadap saudara. Tuhan tetap bersikeras. Saya kasih tahu ya, kalau akar hati seseorang itu penuh dengan iri, dengki, benci. Saudara, itu seperti duri. Dan orang seperti ini, pertobatannya, saudara ya, itu musiman. Benar. Orang kalau hatinya iri, bertobat seapapun saudara, tidak bisa total. Saudara boleh cek saya, boleh survei, membuktikan apa yang saya ngomong. Kalau sudah akarmu itu penuh dengan iri hati. Kamu mau bertobat model apapun saudara ya. Kalau enggak totalitas dan enggak ada anugerah Tuhan, tetap nyangkut. Enggak bisa bersih total itu enggak bisa. Dan wajah orang iri itu pasti kelihatan judes saudara, jahat. Itu enggak bisa disangkal. Kenapa? Hatinya penuh dengan duri. Saudara hati-hati loh dengan roh iri. Jangan biarkan roh iri merasa disaingi, orang lain sukses, orang lain lebih ini dia nggak suka. Belajar ketika orang lain itu sukses, orang lain diberkati kita ini, wow luar biasa ya Tuhan. Walaupun kita ini saudara jantungan dalam penderitaan. Tapi belajar mengucap syukur. Kita ini selalu diuji sama Tuhan loh ya. Di saat kita mengalami proses, bahkan kita lihat orang tuh cek wena ya. Hidupnya berantakan, enggak ke gereja, tapi kok diberkati ya. Tuhan tuh mancing reaksimu apa? Kamu yang sudah begitu setianya dan ini orang yang berantakan, bahkan enggak cinta Tuhan, enggak ke gereja, kok tambah diberkati, bahkan menghujat dirimu. Tapi kok diberkati? Hati-hati, ketika Tuhan mengizinkan ya ngecek hatimu, yang keluar apa? Apakah kamu merasa kayak apa ya? Sungguh-sungguh mbak Tuhan gak tambah baik, tambah hancur. Kayak apa? Biasa-biasa aja. Ya Pak ya? Bukannya engkau gini, terima kasih Tuhan. Engkau tetap beri kekuatan untuk hambamu tetap setia. Apapun yang terjadi Tuhan mampukan jamin tetap setia. Artinya apa? Tidak tergoda. Tidak tergoda. Mau dia sodorin kayak apapun, hatimu tidak tergoda. Kau tetap berkata Tuhan, kerjakan seperti yang kau mau dalam hidupku. Jangan berhenti untuk terus mendidikku. Simpanku dalam perkenananmu. Sampai puncak lawatan, karakter dan unity, tuntas sampai akhir. Saudara, itu harus punya keputusan. Apapun hidupku Tuhan, jangan berhenti untuk mendidikku. Jangan berhenti untuk membersihkanku. Jangan berhenti untuk terus memurnikan aku Tuhan. Sampai aku menjadi seperti yang kau mau dan jamin sampai akhir. Itu saudara. Jadi tidak usah merasa iri dengan orang lain yang hidupnya berantakan tapi diberkati. Tidak takut Tuhan tapi kok hidupnya hoki. Tidak usah iri dengan seperti itu. Bersyukurlah di tengah engkau digoncang, di tengah dunia itu sepertinya menawarkan banyak hal. Engkau tetap teguh di dalam pendirianmu untuk mengasihi Tuhan. Itu kemuliaan saudara. Ya, yang kedua Miriam. Kenapa dia sampai saudara mempengaruhi Harun, saudara. Dan kenapa dua-dua bikin salah, tapi kenapa Harun itu kok nggak kena kusta? Kenapa menurut saudara? Hah? Ya, karena Harun adalah orang yang punya perjanjian dan sudah punya jubah. Saudara, jubah itu bicara identitas. Dan Harun adalah orang yang sudah ditapiskan, sudah diurapi. Saudara gini, ketika engkau diurapi,
sebetulnya engkau sudah punya jubah. Sebetulnya engkau sudah dikuduskan, sudah dikhususkan. Jadi jangan sampai kau menganggap pengurapan itu seperti biasa-biasa aja. Salah. Jangan menganggap pengurapan itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Apa yang kau tabur kau tuai. Ketika kau biasa itu tidak punya kuasa. Tapi ketika kau enggak, aku ini adalah orang yang suka diurapi Tuhan. Terus hidup dalam pengurapan dan terus. Ketika kau terus menjiwai pengurapan itu, maka itu akan merubah banyak hal dalam hidupmu, saudara. Dan saudara, kenapa juga Miriam mempengaruhi Harun, saudara? Kalau Miriam cuma melakukan sendiri, saya percaya bukan cuma kusta 7 hari, bisa lebih fatal, bahkan mati. Tapi karena ada Harun, setidaknya Harun ini jadi dampak buat melindungi Miriam. Nah, saudara terkasih, kedua, selanjutnya tentang Harun. Kenapa Harun bisa terpengaruh, saudara? Kenapa? Karena Harun hatinya tidak benar-benar teguh di dalam kebenaran. Goyah. Hati-hati, saudara. Kalau kau tidak punya hati yang teguh, gampang gini, kena angin apapun, kena omongan apapun, kena goncangan apapun, langsung gampang kompromi. Ayo, siapa yang suka mudah kompromi? Diajak gosip, si A itu loh, kayaknya dia tuh korupsi loh. Kok bisa beli mobil, bisa beli ini. Pertama kudus, sudah lah enggak usah rasa-rasan. Tapi loh, dia tuh gini, lama-lama kebawa juga. Iya juga, kalau dipikir-pikir benar juga ya. Pertama nolak, lama-lama kesedot, saudara. Ikut nimbrung. Hati-hati, saudara. Itu seperti Harun. Kau tidak punya ketetapan hati. Tidak punya keteguhan hati. Hati-hati. Supaya apa? Engkau tidak gampang terpengaruhi, saudara. Jadi saudara terkasih, justru iblis itu ketika melihat seperti Harun, orang yang punya perjanjian, orang yang diurapi, berusaha ditarik sama orang dunia. Untuk apa? Dikotori. Saudara terkasih, Miriam, ya, saya tuh yang ngomong gini, Tuhan, kok ya nggak kebalik toh Tuhan. Kenapa yang misalkan, kenapa Musa ini saudaranya ya kok perempuan, kok Miriam. Jadi saya ingat apa? Hawa, pancen Hawa ini gak enak. Kenapa yang jatuh kelemahan selalu perempuan gitu loh. Perempuan lagi. Kayaknya Tuhan nggak pernah sing laki-laki sing jatuh, kenapa perempuan? Kata saya ngomong Miriam ini, saudara. Tuhan bilang begini, karena orang perempuan itu banyak maunya. Saudara, banyak mau nih. Kedua, perempuan itu kan punya talenta ngomong seakeh-akeh, saudara. Makanya jatuh dalam dosa. Coba laki-laki lebih gak banyak ngomong. Jadi kalau laki banyak ngomong, itu pasti setengah perempuan. Jadi saudara, kenapa Miriam? Karena Miriam juga intinya dia punya akar kebencian, akar iri hati. Nah, saudara, dan ketika Tuhan turun, ya, Tuhan memanggil mereka bertiga, di ayat 6 dikatakan, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Saudara, segenap rumahku ini bukan bentuk gereja atau secara fisik gereja. Rumahku bicara ini loh, saudara, hidupnya. Musa ini adalah orang yang setia dalam segenap rumahku. Artinya apapun yang aku mau dalam kehidupannya, dia selalu katakan ya. Saya terima kasih. Setia di sini. Bukan setia karena tugas, karena rumah Tuhan. No. Hidup saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Ketika Tuhan beracara, ketika Tuhan berperkara, apakah kau jadi orang yang setia? Setia menyertai hatimu, setia menyertai pikiranmu, setia menyertai segala tindakanmu, bahkan setia menyertai keputusanmu. Itu semua sepakat. Jadi banyak orang cuma setia di fisiknya.
cuma setia di mulutnya, tapi hatinya bagaimana? Musa dikatakan orang yang setia dalam segenap rumahku. 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang. Artinya gini saudara, Musa itu kenapa juga bahkan berani kayak minta sesuatu menantang Tuhan dalam tanda kutip ya. Karena sini Tuhan katakan, Tuhan selalu berterus terang dengan Musa. Jadi artinya Musa itu orang yang kapanpun ditegur, kapanpun dihadik saudara ya. Dia tidak pernah menutup pintu hatinya. Dia tidak pernah mereject. Tapi selalu berkata, aku membuka hatiku Tuhan untuk apapun yang Tuhan mau. Saudara, belajar. Kalau Tuhan menegur, kalau Tuhan mendidik, kalau Tuhan sedang mengingatkan, jangan mereject Tuhan. Kapan Tuhan menegur? Lewat orang lain. Saudara, saya pun belajar. Ketika siapapun menegur saya percaya kalau itu sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, saya akan membuka hati dan saya akan berkata, iya, saya akan perbaiki. Terlepas itu anak, terlepas itu siapapun saudara. Belajar, memahami Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur kita. Jangan kita merasa kita sudah rohani, kita sudah hebat, kita sudah kudus, kita sudah luar biasa. Tapi jadilah orang yang rendah hati, yang punya telinga, punya hati yang terbuka untuk bisa dengar teguran apapun saudara. Dan itulah rahasia kenapa Musa menjadi orang yang sangat dibela Tuhan. Saudara, bahkan dikatakan begini, bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Mengapa engkau tidak takut mengatai hambaku Musa? Artinya gini, engkau tahu ini orang diurapi Tuhan. Engkau tahu orang ini penuh kemuliaan Tuhan. Kenapa kau sentuh? Saudara terkasih, mari mulai hari ini saudara belajar ya. Seperti tadi saya ngomong, kalau ada apapun di media sosial, di YouTube, orang ribut, hamba Tuhan ribut, please tidak perlu ikut komen. Please tidak perlu ikut apapun saudara. Bahkan saudara harus berdoa. Karena gini, belajar punya keputusan untuk punya hidup yang sejati di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang murni di hadapan Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang dibedakan. Mari saudara, menikmati surga bukan nanti. Tapi ketika di bumi ini kau juga bisa menikmati surga. Bahkan kau bisa berjalan bersama Tuhan, kau menikmati Tuhan, engkau mengalami Tuhan. Setiap harinya engkau diubahkan, disempurnakan terus dan terus dan terus dan terus. Saudara. Sampai perubahanmu itu bisa meradiasi di dalam keluarga, bahkan dimanapun kau pergi. Mari saudara kita akan menyembah Tuhan.